Bab 6. Fantasi 2. Dua lady tersesat di hutan Unekas. Kabar sayembara pun terdengar oleh Lady Das dan Lady Dendrias, dan malah kabar Sen masih hidup pun santer dibicarakan. Maka dengan kenekatannya Lady Das berencana mencari keberadaan Sen. Rencana itu dia sampaikan kepada Lady Dendrias adiknya. Awalnya Lady Dendrias tidak menyetujui keinginan kakaknya untuk pergi keluar dari istana. Tapi Lady Das orang yang sangat keras. Bagaimanapun juga pasti pergi, dan tersirat di pikiran Lady Dendrias. Aku ikut, Kak. Lady Dendrias berpikir mungkin dia bisa menemukan adiknya Lady Gladys. Karena bagi Lady Dendrias, Lady Gladys adalah adik satu-satunya, dan dia menyayanginya. Meskipun kebanyakan waktu dihabiskan dengan Lady Das, tapi perhatiannya tidak pernah berkurang untuk Lady Gladys. Kedua lady pun telah berhasil keluar dari istana. Kabar bahwa hutan Unekas adalah tempat di mana Lady Gladys dan Sen bersembunyi. Akhirnya mereka masuki juga. Sungguh tindakan yang nekat. Tiba-tiba hujan deras jatuh. Jalan menjadi semakin licin dan berlumpur. Awalnya Lady Dendrias berencana untuk kembali, tapi Lady Das tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri. Karena cuaca hujan dan jalanannya berlumpur, secara tidak sengaja Lady Dendrias salah melangkah tergelincir akibat licin, yang mengakibatkan dirinya terpeleset jatuh ke bawah bukit. Dia meminta tolong kepada kakaknya, tapi Lady Das malah pergi beranjak dari sana. Karena ketika itu muncul sesosok ular raksasa yang sedang mengawasi. Lady Das ketakutan dan berlari hingga dia sudah berhasil menyelamatkan diri. Dia berhasil keluar dari hutan itu dan kembali ke jalan arah pulang menuju istana. Lady Das mengurungkan niatnya juga ketika bertemu dengan makhluk mengerikan itu di dalam hutan, sedangkan Lady Dendrias terjebak di bawah bukit yang curam dengan ancaman seekor ular raksasa yang datang menghampiri. Rasanya sudah menyerah. Lady Dendrias sudah tidak mungkin lagi sanggup berdiri, kakinya terluka. Untuk berjalan saja sulit, apalagi berlari. Dia menutup matanya, berharap tidak melihat kengerian makhluk itu. Tapi tiba-tiba Fungs datang dan berubah menjadi seekor kera raksasa dan menarik ekor ular itu dan melemparkannya ke langit. Lalu dia membawa Lady Dendrias pergi dari kawasan itu. Tiba di pondok Fungs dia terlihat kelelahan. Meskipun terluka, dia masih bisa menyelamatkan Lady Dendrias. Terima kasih kau sudah menolongku, Lady Dendrias mengucapkan kepada Fungs. Fungs hanya mengangguk dan tersenyum, lalu tersirat di wajahnya kesakitan ketika luka-luka yang dia dapatkan dari serangan pemburu hadiah dari kerajaan Gurung Falm sebelumnya. Melihat hal itu, Lady Dendrias pun membantu Fungs untuk mengobati luka-lukanya. Dengan penuh perhatian, Lady Dendrias mengobati Fungs. Fungs beristirahat sejenak, kelelahan dan luka ini menguras energinya. Fungs pun tertidur. Lady Dendrias kebingungan, dia hanya bisa terpaku terdiam di pondok Fungs untuk sementara ini, karena inilah tempat yang aman baginya. Lady Dendrias berpikir, pasti kini kakaknya Lady Das sudah kembali ke istana, dan dia akan mencari bantuan untuk menjemputnya dari hutan ini. Karena kini, kelelahan dirasakannya juga oleh Lady Dendrias, dia pun mencoba untuk tertidur di pondok. Fungs dan Lady Dendrias pun terlelap. Keesokan paginya, matanya terbuka. Tidur malam ini begitu nyenyak, meski dengan pakaian kotor terkena lumpur. Mungkin karena terlalu kelelahan, Lady Dendrias pun terbangun. Dilihatnya sebuah meja kecil, sudah tersedia secangkir minuman hangat dan beberapa roti. Fungs sudah terbangun, dia menyiapkan sarapan itu untuk Lady Dendrias. Terima kasih, siapa namamu? Tanya Lady Dendrias. Fungs, aku Fungs. Mereka pun sarapan bersama. Lady Dendrias menceritakan maksud dia masuk ke dalam hutan ini. Dia sedang mencari adiknya Lady Gladys. Mendengarnya, Fungs menceritakan jika Lady Gladys sudah berada di tempat yang aman. Dan mendengar hal tersebut, Lady Dendrias merasa tenang. Setelah selesai sarapan, Fungs berniat mengantarkan Lady Dendrias untuk pulang. Tapi Fungs hanya bisa mengantarkannya sampai ujung hutan, karena untuk Fungs dia tidak bisa meninggalkan kawasan hutan ini. Jika keluar dari hutan ini, kekuatannya akan hilang. Tapi Lady Dendrias tidak keberatan, karena di benaknya mungkin para prajurit ayahnya sedang di sekitaran hutan ini untuk menjemputnya. Maka dari itu, Fungs berubah menjadi seekor kuda dan mengantarkan Lady Dendrias ke ujung hutan. Ketika tiba di ujung hutan,
Fungs dan Lady Dendrias pun berpisah. Lady Dendrias keheranan, ternyata tidak ada prajurit kerajaannya di sana. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya seorang diri kembali ke istana. Ketika tiba di istana, dia melihat kakaknya Lady Dusk yang sedang bersantai dengan para dayangnya. Kakak, kakak tidak mencariku. Lady Dendrias kecewa. Ternyata kakaknya sama sekali tidak memberitahukan pada ayahnya bahwa Lady Dendrias terjatuh ke bawah bukit di hutan. Bukannya kamu yang ingin ikut ke hutan itu? Jika aku memberitahu ayah tentu saja akan memarahiku. Lagi pula kan kamu sudah kembali, sudah bukan masalah besar. Mendengar hal itu betapa kecewanya Lady Dendrias. Ternyata kakaknya sama sekali tidak memperdulikan keselamatannya. Dia bahkan bisa dengan santainya mengatakan hal yang membuat perasaan Lady Dendrias tersakiti. Bersama kekasih hatinya lagi. Dengan penuh kehangatan dan perhatian, Kiran dengan sabar merawat dan menjaga Sains. Tetapi sudah cukup lama dirasa Sain tidak tersadarkan. Fragon berpendapat itu karena Sain makhluk darat, maka pengobatan tidak maksimal. Dia harus segera dibawa ke darat, karena karung kelang Deli hanya bisa bertahan selama beberapa hari saja. Lagi pula, jika terlalu lama di lautan, makhluk darat akan kehilangan daya tahan tubuhnya. Fragon mengetahui suatu tempat di daratan. Keheranan. Tepatnya di sebuah pulau terpencil. Di sana ada sebuah istana kecil terbengkalai, sudah tidak berpenghuni. Istana itu karena sudah cukup tuanya, hingga keberadaannya tertutup tumbuhan liar hingga menjalar ke seluruh bangunan. Tetapi bukankah itu tempat yang sesuai untuk bersembunyi? Akhirnya mereka tiba di pulau terpencil tersebut. Istananya sebenarnya cukup indah. Kolam yang terdapat di depan pintu istana pun masih mengeluarkan airnya meskipun sedikit kotor. Banyak tumbuhan merambat hingga memasuki dalam istana. Akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang bisa digunakan untuk merebahkan Sain. Malam pun datang. Ketujuh bulan sudah berada tepat di atas langit gelap bertaburan bintang. Rasa lelah dan rasa ketenangan memaksakan Kiran untuk memejamkan matanya. Dipeluknya kekasihnya dan terlelaplah Kiran. Pagi ini udara yang masuk segar sekali. Kiran terbangun karena kesegaran udaranya, membuat tubuhnya merasa kedinginan. Dilihatnya kekasihnya masih memejamkan mata. Kemudian Kiran hendak keluar mencari matahari untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Fragon ternyata ada di taman istana itu sedang terdiam berjaga. Mereka pun saling berbincang. Tetapi ketika di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang kuat berasal dari ruangan di mana Sain berada. Kiran berlari menghampiri ruangan di mana Sain berada. Begitu pula dengan Fragon yang langsung berubah menjadi seekor kuda bersayap, berjaga-jaga jika ada ancaman di sana. Betapa terkejutnya Fragon dan Kiran ketika melihat ternyata cahaya hijau yang keluar hingga keluar ruangan itu ternyata berasal dari tubuh Sain. Dilihatnya Sain masih memejamkan mata, tapi tubuhnya perlahan mengambang berdiri di atas tanah. Dan ketika itu matanya terbuka dan bola matanya berubah menjadi hijau. Rambutnya pun memanjang berubah menjadi warna juga hijau. Fragon tidak berani mendekati, tapi Kiran dengan keyakinannya mendekati sosok Sain yang dikelilingi cahaya hijau. Ini bukan pertama kalinya Kiran melihat Sain mengeluarkan aura hijaunya. Dengan perlahan Kiran memegang tangan Sain dan memegang pipinya. Saat itu bola matanya menatap Kiran dengan dalam. Dan sedikit demi sedikit cahaya hijau itu pun pudar dan seperti masuk ke dalam tubuh Sain kembali. Rambutnya kembali coklat dan memendek. Bola matanya pun kembali berwarna coklat. Sain kelihatannya sudah pulih. Sepertinya racun dalam tubuhnya sudah hilang begitu saja. Sejak dia berubah mengeluarkan aura hijau di tubuhnya. Karena kini terlihat Sain sudah seperti sedia kala. Kiran senang melihatnya dan langsung memeluk kekasihnya. Tapi entah apa yang terjadi, kejadian itu benar-benar Sain baru alami akhir-akhir ini. Semenjak dia terjatuh ke dalam jurang. Dari kejadian ini mungkin jawabannya adalah jika dia bertemu dengan tiga dewa ilmu kerajaan seperti yang diperintahkan peramal kembar tiga Megades. Pengkhianatan kerajaan laut dalam Cersei. Akhirnya, rencana Sain untuk menemukan tiga dewa ilmu kerajaan berlanjut. Dengan Fragon juga Kiran ikut bersamanya. Mereka menuju Gunung Merdes di mana para tiga dewa ilmu kerajaan berada. Di selang perjalanannya, Kiran berbincang dengan Fragon mengenai kerajaannya. Fragon bercerita jika di kerajaannya dahulu adalah sekutu dari kerajaan pegunungan Gracie. Semua itu diikat dengan rencana pernikahan antara Lady Dendrias dari kerajaan pegunungan Gracie dan pangeran dari kerajaan laut dalam Cersei
yang bernama Pangeran Tregori. Awalnya rencana pernikahan ini berjalan dengan baik. Pangeran Tregori dan Lady Dendria secara kebetulan saling menyukai satu sama lain. Tentu saja ini membuat Raja Gregoria dan Raja Cerser sangat bahagia. Raja Cerser adalah Raja Laut Dalam Cersair, berjanji akan selalu mengabdi kepada kerajaan pegunungan Gleisi. Kerajaan Laut Dalam Cersair sangat tergantung kepada kerajaan pegunungan Gleisi. Selain karena kerajaan pegunungan Gleisi bersekutu juga dengan kerajaan api Hellfire, kerajaan pegunungan Gleisi juga dapat menjadi sekutu yang kuat jika kerajaan langit Scrowi datang menjajah mereka lagi. Sudah sekian lama ini kerajaan Laut Dalam Cersair selalu tunduk kepada kerajaan langit Scrowi. Banyak rakyat mereka dijadikan budak. Maka dengan persatuannya beberapa kerajaan ini, Raja Cerser berharap bisa lebih kuat untuk bisa melawan kerajaan langit Scrowi. Tapi sayang, Pangeran Tregori malah menghilang beberapa hari sebelum pernikahannya berlangsung, sehingga membuat Raja Gregoria tersinggung dan marah besar. Lady Dendria sangat patah hati. Dia bersedih dan menjadi pendiam semenjak kejadian itu. Dan karena itulah, kerajaan pegunungan Gleisi memutuskan persekutuannya dengan kerajaan Laut Dalam Cersair. Semenjak putusnya persekutuan itu, rakyat dari kerajaan Laut Dalam Cersair pergi bersembunyi di Laut Dalam karena mereka takut kerajaan Langit Scrowi akan kembali dan menjajah lagi sisa dari mereka. Jika kerajaan Langit Scrowi sudah mengetahui jika persekutuan kerajaan Laut Dalam Cersair batal dengan kerajaan pegunungan Gleisi, Kisah Pangeran Tregori dari Kerajaan Laut Dalam Cersair. Kali ini Pangeran Tregori tidak dapat menolak permintaan ayahnya. Dia sebagai seorang pangeran harus melaksanakan tugas kerajaan untuk menikahi salah satu lady dari kerajaan lain. Raja Gregoria berencana untuk menjodohkannya dengan Lady Dendrias, seorang lady yang berasal dari kerajaan pegunungan Gleisi. Pertemuan pertama ini tidak membuat Pangeran Tregori bersemangat. Bagaimana tidak? Dia hanya menikah dengan seorang yang bahkan belum dikenalnya. Jika bukan demi rakyat dan kerajaannya, hari ini rasanya Pangeran Tregori ingin pergi saja. Tiba di depan gerbang kerajaan pegunungan Gleisi, penyambutan kedatangan kerajaan Laut Dalam Cersair pun disambut dengan hangat. Raja Gregoria berpelukan dengan Raja Cersair. Setibanya di ruangan kerajaan yang megah, Raja Gregoria memperkenalkan Lady Dendrias kepada Pangeran Tregori. Ketika Lady Dendrias dengan malu-malu memandang pangerannya itu, dari pandangan pertamanya itu ternyata muncul ketertarikan di hati Pangeran Tregori. Tidak seperti yang dia pikirkan, ternyata lady yang dihadapannya selain lemah lembut, dia juga sangat cantik. Pangeran Tregori langsung menaruh hati kepada Lady Dendrias. Dan perasaan yang sama pula dirasakan Lady Dendrias. Semenjak pertemuan pertama itu, kisah cinta mereka sungguh membuat iri. Selain perhatian yang diberikan Pangeran Tregori, mereka juga terlihat sebagai pasangan yang serasi. Terpancar dari wajah mereka saling ketertarikan satu sama lain. Beberapa hari sebelum acara pernikahan digelar, Pangeran Tregori pergi berburu seperti biasa. Dia senang melakukan kegiatan itu. Di selang perburuannya, dia mengarahkan anak panahnya kepada seekor rusa. Tapi anak panah itu meleset karena rusa itu menyadari keberadaannya. Karena rusa itu menyadari keberadaannya dan tanpa sengaja, anak panahnya hampir saja mengenai seseorang yang sedang berada di hutan itu juga. Melihat kejadian itu, Pangeran Tregori berlari menghampiri seseorang yang secara tidak sengaja terpanah olehnya. Untungnya saja panah itu hanya mengenai bahu dari gadis itu. "Maafkan, apa kau baik-baik saja?" Pangeran Tregori berkata. Gadis itu mengatakan, "Hanya luka kecil, tidak apa-apa." Ketika Pangeran Tregori berbicara dengan gadis itu meniupkan pasir dari telapak tangannya mengarah kepada wajah Pangeran Tregori, membuat Pangeran Tregori seperti menjadi kebingungan. Gerda, nama gadis itu. Semenjak pertemuan itu, Pangeran Tregori sepertinya langsung tertarik pada Gerda, hingga dia lupa dirinya sendiri, dan hanya mengikuti Gerda kemanapun dia pergi. Pangeran Tregori seperti terhipnotis saja. Perpisahan berikutnya lagi. Di tengah perjalanan menuju Gunung Medres, kekhawatiran yang dirasakan Sain dan Kiran terjadi. Keberadaan mereka tercium oleh Raja Gregoria dan Pangeran Victron. Ragon membawa keduanya untuk pergi terbang menjauh dengan berubah menjadi seekor kuda bersayap untuk ditunggangi Sain dan Kiran. Tapi karena daerah mereka sudah mendekati kawasan bersalju, tak ada tempat untuk bersembunyi.
satu cahaya kemerahan terbesit mengenai tubuh Fragon. Ternyata itu serangan dari Pangeran Victon. Fragon terjatuh terhempas ke salju dan begitu pula Sen dan Kiran. Sen bergegas bangkit untuk melindungi kekasihnya. Pangeran Victon dan para kesatrianya sudah berada di hadapan mereka, begitu pula Raja Gregoria dan prajurit-prajurit kerajaannya. Mereka memisahkan kembali Sen dan Kiran. Raja Gregoria menarik dengan paksa, membawa Kiran menjauh dari Sen. Kemudian Sen berhadapan dengan 5 satria emas murni yang menghadangnya untuk mengejar Lady Gladys. Ketika Sen berhadapan dengan 5 satria emas murni, Raja Gregoria dan Pangeran Victon membawa Kiran menjauh dari tempat itu. Sudah cukup salah satu satria emas murni melawan Sen yang hanya seorang satria perak air. Fragon mencoba berdiri dan merubah kembali ke bentuk kuda terbang di sayapnya untuk mengejar Kiran, tetapi kekuatan lain menyerangnya. Serangan seorang satria emas murni kembali menjatuhkannya, dan Kiran pun sudah terlalu jauh pergi di bawah Raja Gregoria dan Pangeran Victon. Melihat sahabatnya terjatuh tersungkur di salju, Sen tanpa dia sadari, tubuhnya mengeluarkan aura hijau. Rambutnya memanjang berubah warna menjadi hijau, diikuti pancaran hijau dan bola matanya. Dia menyerang para satria emas murni. Dengan kekuatannya, para satria emas murni tak dapat mengalahkannya hingga mereka pun terkalahkan. Setelah pertarungan terakhir, aura hijau dari tubuh Sen kembali seperti semula. Sen berlari menghampiri Fragon yang sudah terkapar tak berdaya dan berubah kembali menjadi kuda laut seukuran telapak tangannya. Sen membawa pergi Fragon dari tempat itu. Awalnya Sen hendak menyusul Lady Gladys, tetapi ketika melihat kondisi Fragon yang sangat lemah, dia harus menyelamatkannya terlebih dahulu Fragon. Dan Sen pergi membawanya kepada seseorang yang dulu pernah menolongnya ketika dia terjatuh dari tebing dan hanyut di lautan karena serangan Pangeran Victon sebelumnya. Dia adalah seorang penyihir bernama penyihir salju Srenflox yang berasal dari kerajaan kutub Snorts. Dia bertubuh tinggi, kurus, dan memiliki janggut yang panjang dan terlihat sangat berwibawa dan hangat. Di kerajaan kutub Snorts, mereka tidak memiliki satria atau prajurit. Mereka adalah para kaum penyihir. Di kerajaan ini ada 2 jenis penyihir. Yang pertama adalah penyihir salju yang dipimpin oleh penyihir salju Srenflox. Penyihir ini memiliki kekuatan sihir yang bersifat positif. Mereka bisa menggunakan sihirnya untuk mengobati, menyembuhkan, memberikan kesejukan, kedamaian, dan menciptakan segala kebaikan. Sedangkan yang kedua adalah penyihir es. Mereka adalah penyihir yang memiliki sifat-sifat negatif. Mereka biasanya memakai sihirnya untuk melukai, meracuni, bahkan membunuh, yang bisa menyebabkan kesengsaraan dan pertikaian. Dan mereka sangat kejam, dan pemimpin penyihir es ini bernama penyihir es Zaldes. Memang di kerajaan kutub Snorts ini, meski berbentuk kerajaan, tetapi di kerajaannya ini tidak memiliki raja. Yang menjalankan tugas sebagai raja di kerajaan ini adalah seorang penyihir yang disebut dengan penyihir 2 elemen, yaitu jika di kerajaan ini ada seorang penyihir yang bisa menguasai 2 ilmu kerajaan Snorts, yaitu yang menguasai sihir es dan sihir salju, maka dialah sebagai rajanya. Penyihir yang menguasai 2 elemen ini bernama penyihir 2 elemen Grits, yang merupakan seorang penyihir yang bijaksana. Dia sangat sakti, dan kesaktiannya ini digunakan untuk menyeimbangkan sihir-sihir yang ada di kerajaannya. Karena seperti yang telah terjadi, di kerajaan ini ada 2 jenis sihir, yaitu sihir positif dan negatif. Penyihir 2 elemen Grits sebenarnya ingin sekali menyeimbangkan kerajaannya, karena setelah sekian lama, jumlah penyihir sihir es yang ada di kerajaannya itu jumlahnya lebih banyak daripada penyihir salju. Karena itu, ketidakseimbangan itu membuat kerajaan kutub Snorts menjadi kelam. Banyak penyihir salju teraniaya karena penyihir es tidak menginginkan keberadaan penyihir salju. Para penyihir es berkeinginan menguasai dunia dengan menjajah kerajaan-kerajaan lain yang lemah, tetapi selalu saja penyihir salju menghalangi usaha mereka. Meski itu pun membuat penyihir salju kehilangan jumlahnya. Maka dari itu, para penyihir es meminta penyihir 2 elemen untuk memusnahkan penyihir salju dari kerajaan. Tentu saja penyihir 2 elemen Grace tidak menginginkan hal tersebut, maka para penyihir es memberontak dan terjadilah perpecahan. Dan pada akhirnya para penyihir es bersekutu dengan kerajaan lain yang posisinya kuat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersekutu dengan kerajaan langit Scrowi. Kerajaan langit Scrowi menyambut niatan penyihir es untuk bergabung bersekutu dengan kerajaan mereka, mengingat bahwa musuh mereka pun telah menggabungkan kekuatan, yaitu dengan bergabungnya kerajaan pegunungan Glacy dan kerajaan api Blackfire.
Tapi sebagai imbalan yang diinginkan para penyihir es adalah kerajaan langit Scrowi menghabisi para penyihir salju dan penyihir dua elemen yang ada di kerajaan kutub North. Sehingga pada akhirnya hanya penyihir es lah yang akan memiliki kerajaan kutub North. 3 Dewa Ilmu Kerajaan. Zane tiba di kerajaan kutub North. Dia mempercepat langkahnya menuju ke rumah penyihir salju Sandflux. Dia berharap tiba di sana tepat pada waktunya. Setelah tiba di pintu rumah penyihir salju Sandflux, betapa senangnya Zane ketika pintu dibukakan langsung oleh penyihir salju Sandflux sendiri. Dengan segera Zane meminta penyihir salju Sandflux untuk menolong sahabatnya Fragon. Fragon sudah dalam keadaan parah, maka dengan ilmu sihirnya, penyihir salju Sandflux mulai melakukan penyembuhan kepada Fragon. Karena merasa Fragon sudah berada di tangan yang tepat dan tempat yang aman, Zane mengutarakan niatnya untuk pergi menyelamatkan kekasihnya Lady Gladys. Penyihir salju Sandflux menyarankan agar Zane pergi ke Gunung Merdes terlebih dahulu. Tapi rasa khawatir dan rasa takut kehilangan, Zane memilih untuk pergi ke kerajaan pegunungan Glacy terlebih dahulu untuk menjemput Lady Gladys. Penyihir salju Sandflux pun memberikan sebuah botol kecil berisi ramuan untuk mengobati luka. Meskipun bukan untuk mengobati luka berat, tetapi itu cukup untuk berjaga-jaga selama perjalanan Zane ke kerajaan pegunungan Glacy. Sebenarnya tanpa Zane sadari, tubuhnya bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Beberapa kali dia terkena serangan, dia pulih dengan cepat, termasuk saat terkena panah beracun dari pembunuh hadiah kerajaan Gunung Front. Zane pun pergi menyusul kekasih hatinya. Dia pun berpamitan dan berterima kasih kepada penyihir salju Sandflux dan meminta izin agar Fragon untuk sementara waktu tinggal bersamanya hingga dia kembali pulih. Dan penyihir salju Sandflux pun tentu mengizinkannya. Sebenarnya penyihir salju Sandflux melihat adanya keganjilan dengan Zane. Kadang dia memandang Zane dengan mata sihirnya, dia melihat Zane mengeluarkan aura kehijauan yang kuat dari tubuhnya. Dan mengenai aura hijau ini, penyihir salju Sandflux belum pernah mengetahui berasal dari mana. Meskipun belum yakin, penyihir salju Sandflux sering berpikir jika Zane itu bukanlah orang biasa-biasa saja seperti yang diketahuinya, karena aura itu begitu kuat melebihi aura-aura yang dimiliki orang para satria atau para raja. Penyihir salju Sandflux merasakan kekuatan itu seperti terkunci di dalam tubuh Zane. Penyihir salju Sandflux pun berencana mencari penguasa kerajaan kutub North, yaitu penyihir dua elemen Grids, untuk menanyakan tentang apa yang ada di dalam diri Zane. Ketika berhadapan dengan penyihir dua elemen Grids, penyihir salju Sandflux menceritakan tentang Zane yang memiliki aura hijau. Penyihir dua elemen Grids pun tidak menemukan jawabannya, maka dia pergi ke tempat meditasinya untuk berkonsentrasi agar dia bisa bertelepati dengan peramal kembar 3 Megades. Dan peramal kembar 3 Megades pun menerima telepati dari penyihir dua elemen Grids dan jawabannya adalah suatu hari peramal kembar 3 Megades mendapatkan ramalan bahwa dunia sedang dalam ancaman. Ancaman itu datangnya dari seorang pangeran yang kejam, yang dalam ramalannya pangeran itu akan menjajah kerajaan lain dan menyengsarakan banyak rakyat. Pangeran itu bernama Pangeran Ramon, pangeran yang berasal dari kerajaan langit Scrowi. Padahal sebelumnya, peramal kembar 3 Megades meramalkan bahwa pangeran dari kerajaan langit Scrowi lah yang di masa mendatang akan menyeimbangkan kerajaan-kerajaan di dunia dan membawa perdamaian di dunia ini. Tapi ramalan setelahnya memperlihatkan padanya Pangeran Ramon menjadi seorang yang bertanggung jawab atas terjadinya peperangan. Padahal sejak kecil, Pangeran Ramon sudah dilatih di Gunung Merdes oleh 3 dewa ilmu kerajaan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Sudah terlambat untuk memberitahukan para 3 dewa ilmu kerajaan agar tidak melatih seorang pangeran dari kerajaan langit Scrowi, karena ternyata Pangeran Ramon sudah selesai dalam pelatihannya. Kini dia sudah dewasa dan sudah siap untuk memimpin kerajaannya. 3 dewa ilmu kerajaan sudah melatihnya ilmu mereka masing-masing padanya. Guru Senzun melatih ilmu kerajaan pegunungan, Guru Kenzun melatih ilmu kerajaan langit, Guru Henzun melatih ilmu dewa. Sebenarnya masih ada satu ilmu lagi, yaitu ilmu aura penyembuhan. Saat itu Pangeran Ramon mengira dirinya sudah menguasai seluruh ilmu yang ingin dia kuasai. Tapi keburukannya, perangainya, dan niat jahatnya, dia tidak ingin lagi ada orang yang bisa menguasai ketiga ilmu kerajaan. Maka Pangeran Ramon berencana melenyapkan ketiga gurunya.
Dan di hari yang naas itu, 3 dewa ilmu kerajaan diserang satu persatu saat mereka bertiga tidak sedang bersama. Serangan pertama kepada Guru Senzun yang sedang bermeditasi sendiri di puncak Gunung Merdes. Serangan kedua kepada Guru Kenzun, dia diserang ketika sedang tertidur. Dan serangan ketiga kepada Guru Hemzun yang diberikan dia racun. Dan setelah ketiganya tak berdaya, Pangeran Ramon meninggalkan Gunung Merdes. Ternyata kenyataannya berkata lain. Ketiga dewa ilmu kerajaan masih bertahan hidup. Pangeran Ramon tidak mengetahui bahwa ada satu ilmu yang masih dikuasai ketiga gurunya itu, belum mereka turunkan padanya. Oleh karenanya, para 3 dewa ilmu kerajaan yang sekarat mencoba bertahan, berkonsentrasi dan menyembuhkan dirinya masing-masing dengan ilmu aura penyembuhan. Merasa dikhianati dan dianiaya, para 3 dewa ilmu kerajaan hatinya sedih. Mereka merasa jasa yang mereka berikan sia-sia, dan mereka menyadari memberikan ilmu kepada orang yang tidak tepat. Mereka khawatir itu akan menyebabkan kesengsaraan dan petaka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekarang mereka bertiga bertekad dan berencana untuk melatih seseorang pantas untuk menerima ilmu mereka. Dan ketika mereka sedang mencari orang yang tepat, mereka didatangi oleh seorang pembawa pesan dari bangsa Nanzio yang membawa pesan dari peramal kembar 3 Megades yang memerintahkan mereka pergi ke sebuah pantai yang berbatasan dengan Gunung Merdes untuk menemukan seseorang pria yang sedang terluka. Mereka diperintahkan untuk merawat dan melatihnya. 3 dewa ilmu kerajaan. Seorang pria sekarat terdampar di pantai di pinggir perbatasan kaki Gunung Merdes. Pria itu adalah Sen. Dia yang sekarat akibat serangan dari Pangeran Victron dan terjatuh ke jurang dan terhempas ke lautan. Melihatnya, 3 guru ilmu kerajaan membawanya ke Gunung Merdes dan mengobatinya hingga akhirnya Sen kembali pulih. Setelah kembali pulih, Sen dilatih oleh ketiga guru. Dia menguasai ilmu kerajaan pegunungan, ilmu langit, dan ilmu dewa. Setelah menguasai ketiganya, Sen dilatih ilmu aura penyembuhan, salah satu ilmu yang Pangeran Ramon lewatkan. Saat itu, para 3 dewa ilmu kerajaan merasa Sen memiliki suatu keistimewaan, karena bagaimana tidak, Sen jauh lebih cepat menerima ilmu yang diberikan pada gurunya dibandingkan dulu mereka melatih Pangeran Ramon. Sen sepertinya memiliki bakat yang sudah dimiliki sejak lahir, karena bagaimana tidak, mereka melatih Pangeran Ramon dari Pangeran Ramon kecil hingga dewasa, sedangkan mereka melatih Sen hanya hitungan minggu. Tapi meskipun mereka yakin dengan Sen, ketiga dewa ilmu kerajaan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama ketika mereka mengajari Pangeran Ramon. Maka sebelum kekuatannya itu dibutuhkan, Sen diberikan sebuah mantra pengunci aura, dan yang bisa membuka kembali aura dan memorinya itu hanyalah para 3 dewa ilmu kerajaan itu. Semua itu diakibatkan Sen akan melupakan semua pelatihan yang sudah dilaluinya. Memorinya akan hilang sementara dari saat dia ditemukan di pantai. Maka setelah ketiga gurunya memberi mantra untuk aura, Sen dikembalikan ke pantai dekat kaki pegunungan Merdes, dan dia ditolong saat itu oleh seorang penyihir salju bernama penyihir salju Srenflok yang secara kebetulan sedang menuju pantai itu. Setelah berkomunikasi melalui telepati dengan peramal kembar 3 Megades, penyihir Gritz akhirnya keluar ruangan meditasi. Dia menyampaikan kepada penyihir Srenflok bahwa Sen adalah seseorang yang mungkin ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Tidak banyak yang diucapkan penyihir 2 elemen Gritz kepada penyihir. Zambrud Grimiti. Jauh pada suatu masa, kerajaan laut dalam Cersei adalah kerajaan yang kaya raya, memiliki hasil kekayaan dari dalam lautnya, berupa batu-batu mulia. Salah satu batu mulia yang diincar para kerajaan lain adalah Zamrud Grimiti, harta yang paling berharga dan hanya ada satu-satunya di dunia. Zamrud Grimiti ini memiliki kekuatan sihir yang bisa menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan sakti. Zamrud Grimiti inilah yang menjadikan semua bangsa yang hidup di kerajaan laut dalam Cersei memiliki kesaktian dan harta yang melimpah. Tapi keberadaan Zamrud Grimiti ini tidak bisa lepas dari batu karang yang menguburnya di dalam kerajaan laut dalam Cersei. Hanya orang yang terpilihlah nanti yang akan didatangi Zamrud Grimiti ini. Sementara ini Zamrud Grimiti ini tidak ada seorang pun yang memilikinya. Hanya saja Zamrud Grimiti ini berada di dalam wilayah kerajaan laut dalam Cersei.
Dengan keberadaannya Zamrud Trinity ini, maka tidak ada bangsa atau kerajaan manapun yang bisa menembus pertahanan kerajaan laut dalam Cersei. Meskipun kerajaan ini tidak memiliki prajurit atau satria, kerajaan laut dalam Cersei memiliki banyak monster-monster laut sakti yang berbadan besar dan sangat sulit untuk ditaklukkan jika mereka sedang berada di lautan. Yang paling sering mendekati kerajaan laut dalam Cersei adalah kerajaan Gurun Front, di mana kerajaan ini juga memiliki banyak harta bebatuan mulia. Mereka sangat terobsesi dengan kekayaan yang ada di dalam laut, padahal kekayaan yang sudah mereka miliki sendiri sudah melimpah. Kerajaan Gurun Front memiliki banyak pemburu, pembajak, yang memiliki keahlian meramu racun pada senjatanya dan mantra. Ketika itu pada masanya terjadi suatu bencana alam besar di dalam laut. Zamrud Trinity yang diperebutkan ternyata menghilang dengan sendirinya. Keberadaannya tidak lagi ditemukan, dan dengan hilangnya Zamrud Trinity secara misterius membuat kerajaan laut dalam Cersei menjadi lemah dan akhirnya dijajah oleh kerajaan lain yang lebih kuat. Kehilangan Zamrud Trinity pun mempengaruhi harta-harta yang ada di dalam laut. Jika harta ini keluar dari laut, bentuknya akan berubah menjadi pasir. Tidak ada lagi benda berharga yang bisa keluar dari lautan ini. Kerajaan Langit Surawi yang mengetahui jika kerajaan laut dalam Cersei dalam keadaan lemah, mereka pun menyerah. Dan kerajaan Langit Surawi pun menggempur kerajaan Gunung Front yang juga berniat menaklukkan kerajaan laut dalam Cersei. Maka dalam satu kali peperangan, kerajaan Langit Surawi memenangkan peperangan. Kerajaan laut dalam Cersei tunduk padanya, dan kerajaan Gurun Front mundur dari peperangan dan bersembunyi dari kejaran kerajaan Langit Surawi yang mengincar juga kekayaan kerajaan Gurun Front. Maka semenjak peperangan ini terjadi, keberadaan kerajaan Gurun Front menghilang, bahkan dikabarkan punah. Terjebak di gurun pasir yang tandus, Shane berlari ke arah pegunungan Merdes, tapi tiba-tiba saja sekejap mata dirinya malah menyusuri padang gurun yang gersang. Mana perginya pepohonan rimbun yang tadi dilewatinya? Seperti menghilang begitu saja. Dia merasa keheranan ketika tersesat di padang pasir yang gersang. Shane berpikir apakah ini halusinasi pikirannya? Memang banyak sekali kejadian aneh yang sudah Shane alami semenjak dia terjatuh ke jurang karena serangan Pangeran Victron. Dia berhasil bertahan hidup. Lalu ketika dia cedera akibat racun panah dari pemburu hadiah, dia bisa sembuh dengan cepat. Juga ketika dia mengalahkan para satria emas murni setelah tubuhnya berubah menjadi beraura hijau. Kini keanehan lainnya, dia berada di tempat yang tiba-tiba menjadi gurun gersang dan tandus. Sejauh mata memandang hanyalah pasir, memasuki daerah gurun yang gersang ini saja. Shane tidak menyadarinya, karena sudah jauh melangkah tak menemukan ujungnya. Shane pun terjatuh dan hilang kesadarannya. Sebenarnya hal ini bukanlah halusinasi Shane, semua ini perbuatan para pembajak gurun. Mereka termasuk dari bangsa kerajaan Gurun Front. Para pembajak ini diperintahkan oleh seorang ratu cantik jelita dari kerajaan Gurun Front yang bernama Ratu Farta, yang secara tidak sengaja melihat sosok Shane dan tertarik padanya. Maka dia menculiknya. Shane membuka matanya dan menyadari dirinya sedang berada di tempat asing. Tempat itu begitu indah dan terdapat banyak benda-benda indah dan semuanya terbuat dari bebatuan mulia. Shane kebingungan berada di mana dia. Terakhir seingat dia berada di luasnya gurun pasir. Rasa curiga mulai hinggap di pikiran Shane. Dia pernah mendengar tentang keberadaan kerajaan halus yang bisa berada di tempat manapun yang dikendakinya. Tapi seingat dia, kerajaan ini telah lama punah. Apa mungkin kerajaan Gurun Front ini punah hanya di mata kerajaan-kerajaan lain? Padahal sebenarnya mereka hanya bersembunyi. Memang kerajaan Gurun Front memiliki kesaktian untuk menghilangkan keberadaannya dan memindah-mindahkan kerajaannya sesuai keinginannya, dikarenakan mereka merupakan bangsa kerajaan halus. Ketidakhadiran mereka di dunia secara nyata bukan tanpa alasan. Mereka menghindari kejaran kerajaan Langit Surawi. Semenjak kerajaan Langit Surawi menguasai dunia dan mulai menjajah kerajaan-kerajaan lain yang lemah, maka Ratu Farta memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan kerajaan mereka.
Karena tidak dapat dipungkiri, kerajaan Gurun Front adalah kerajaan yang sangat kaya raya. Kekayaannya tak ternilai, hampir seluruh macam batu mulia dimiliki kerajaan Gurun Front, dan kerajaan seperti inilah yang diincar oleh kerajaan Langit Scrowi. Ratu Varta memerintahkan dayangnya untuk membawa Sein ke hadapannya, dan Sein pun sudah berada di hadapannya. Saat itu dayang yang mengantarkan Sein melirik ke arah Sein dan terpikat dengan ketampanannya, membuat Ratu Varta tidak senang melihatnya. Maka dengan kekuatannya, Ratu Varta membutakan mata dayangnya, membuat dayang itu kesakitan memohon ampun dan membuat Sein terkejut akan kekejaman Ratu Varta. "Apa yang kau inginkan? Siapa kau? Dan keluarkan aku dari sini," teriak Sein. Tentu saja Ratu Varta tidak mengindahkan perkataan Sein. Ratu Varta hanya tertawa dan mengatakan jika Sein akan selamanya tinggal dengannya seperti pria-pria lain yang sudah dia culik untuk dijadikan pasangannya. Ratu Varta sangat menyukai pria-pria tampan, dan dari semua pria yang Ratu Varta temui, semua pria berlutut padanya dan jatuh cinta dengan kecantikan dan kekayaan Ratu Varta. Tidak cukup hanya dengan satu pria, Ratu Varta memiliki banyak pria di istananya. Semua jatuh dalam sihir mantra Ratu Varta. Ratu Varta pun meniupkan pasir dari telapak tangannya ke wajah Sein. Tapi tidak seperti pria lain yang terpengaruh sihir mantranya dan segera jatuh cinta, Sein tidak terpengaruh sama sekali. Sein melawan dan beranjak pergi dari ruangan itu. Semakin lama Sein memutari istana ini, benar-benar tidak ada jalan keluar. Sein berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar dari istana ini, karena tak selang lama para pembajak datang menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Ratu Varta datang dan mengatakan jika Sein tidak bertekuk lutut dan tidak mau menjadi pasangannya, maka dia akan membusuk selamanya di penjara ini. Sein putus asa, bermacam-macam cara dia lakukan untuk bisa keluar dari penjara kerajaan Gurun Front, tapi apapun yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Karena kecewa, Sein mengamuk tak berguna. Tiba-tiba seseorang di dalam penjara itu menyapanya. "Udahlah, percuma. Aku juga tidak menemukan jalan untuk bisa keluar dari sini," kata pria itu kepada Sein. Lalu Sein pun melihat pria yang mengajaknya bicara. "Siapa kamu? Kenapa bisa terjebak di sini? Apakah kamu menolak untuk menjadi pasangan ratu kejam itu?" tanya Sein. Tapi pria itu tidak menjawab dan hanya kembali terduduk dan menangis. Butuh waktu untuk menangisi akibat penyesalannya itu. Setelah tangisannya mereda, pria yang di dalam penjara itu menceritakan kisahnya. Pangeran Trigori harusnya sekarang sedang hidup bahagia. Pernikahannya dengan Lady Dendrias harusnya sudah terlaksana. Tetapi semua hancur ketika Gerda, yang ternyata seorang lady dari kerajaan Gurun Front yang bernama Lady Gerdas, menyamar menjadi seorang gadis biasa dan memantrainya agar melupakan Lady Dendrias dan berbalik jatuh hati kepadanya. Lady Gerdas tidak secantik ibunya Ratu Varta, tapi mantranya memang bisa membuat semua yang dikehendakinya untuk tunduk padanya. Pangeran Trigori mengaku dirinya seperti terhipnotis, dan alasan mengapa dia bisa masuk ke penjara ini karena dikarenakan rasa cintanya pada Lady Dendrias membuatnya sedikit demi sedikit mantra itu gugur dan membuat kesadarannya kembali. Dan ketika Lady Gerdas mengetahuinya, dia sangat marah dan memasukkannya ke dalam penjara. Sebenarnya Lady Gerdas termakan mantra-nya sendiri. Biasanya dia membuat para pria jatuh hati padanya. Tapi kali ini semenjak dia bertemu dengan Pangeran Trigori, dia tidak pernah menjebak dan menculik pria lain lagi. Dia jatuh hati sungguhan kepada Pangeran Trigori. Dia mengetahuinya ketika mantra itu luntur. Semua karena begitu besarnya cinta Pangeran Trigori kepada Lady Dendrias, dan itu membuat Lady Gerdas cemburu untuk pertama kalinya. Dari situlah dia menyadari bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Pangeran Trigori. Akhirnya ketika mengetahui bahwa Sein adalah kekasih Lady Gladys, adik dari Lady Dendrias, Pangeran Trigori ingin membantu Sein keluar dari penjara kerajaan Gurun Front. Karena berbagai cara sudah mereka lakukan tetapi tidak berhasil, maka Pangeran Trigori memiliki rencana gila. Dia akan mengorbankan dirinya. Mengetahui Lady Gerdas sangat mencintainya, akhirnya Pangeran Trigori meminta satu permohonan kepada Lady Gerdas. Dia akan bersedia menjadi pasangannya jika Lady Gerdas mau membantu Sein keluar dari mantra istana ini, agar dia bisa keluar dari istana, dan Lady Gerdas pun menyetujuinya. Dia akan menghilangkan mantra yang mengelilingi istana ini untuk Sein, dan membiarkan Sein pergi. Pangeran Trigori berterima kasih kepada Lady Gerdas. Pangeran Trigori melakukannya
melakukannya karena dia ingin Shane bisa keluar dan bisa menyampaikan pesannya kepada kekasihnya Lady Dendrias bahwa dia tidak ingin meninggalkannya apalagi mengkhianatinya. Shane berjanji jika dia bisa keluar dari kerajaan ini, dia akan menyampaikan pesan Pangeran Gregory kepada Lady Dendrias. Shane pun berhasil keluar dari istana kerajaan Gurun Front dengan bantuan Lady Gerdas. Tetapi hal itu diketahui oleh Ratu Varta. Dia murka dan dia sangat marah kepada Lady Gerdas anaknya. Bagaimana dia bisa sebodoh itu melepaskan orang yang sudah mengetahui keberadaan kerajaan Gurun Front. Akhirnya dengan amarah, Ratu Varta tega memberikan hukuman pada anaknya sendiri. Dengan kekuatan Lady Gerdas dan Pangeran Gregory dikurung, bukan lagi di penjara, tapi di gurun pasir yang tandus tak berujung. Mereka berdua tidak dapat menemukan jalan keluar dari sana. Itulah hukuman untuk seorang pengkhianat. Peperangan dimulai. Di tempat lainnya, tepatnya di kerajaan Langit Scrowi, rajanya Raja Remondas sedang menyusun rencana untuk menyerang kerajaan Pegunungan Glacy. Rencana penyerangan ini harus segera dilakukan sebelum terjadinya pernikahan antara Pangeran Victron dan Lady Gladys. Selain menjatuhkan kerajaan Pegunungan Glacy, kerajaan Langit Scrowi juga menyerang kerajaan Api Hillfire. Tetapi untuk menyerang kedua kerajaan, Raja Remondas meminta sumpah kesetiaan penyihir es dari kerajaan Kutub Snort untuk bergabung berperang bersamanya. Dan sebagai imbalannya, kerajaan Langit Scrowi akan menghancurkan para penyihir-penyihir salju dari kerajaan mereka, agar mereka bisa seutuhnya menguasai kerajaan Kutub Snort seperti perjanjian sebelumnya yang sudah disepakati. Sungguh strategi yang jitu ketika kerajaan Pegunungan Glacy dan kerajaan Api Hillfire sedang sibuk menyiapkan acara pernikahan antara Pangeran Victron dan Lady Gladys. Mereka diam-diam memisahkan terlebih dahulu kedua kerajaan ini. Awalnya dengan sedikit jumlah pasukan kerajaan Langit Scrowi yang mereka korbankan untuk menyerang kerajaan Api Hillfire, hanya untuk memancing Pangeran Victron keluar dari kerajaan Pegunungan Glacy. Pancingan itu berhasil membuat Pangeran Victron dan prajurit-prajuritnya kembali ke kerajaannya. Padahal di suatu sudut dekat kerajaan Pegunungan Glacy, pasukan yang jumlahnya lebih besar sudah menyerbu kerajaan Pegunungan Glacy, sehingga tanpa perlawanan kerajaan Pegunungan Glacy jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Langit Scrowi. Di kerajaan Api Hillfire, peperangan berlangsung dengan singkat karena jumlah penyerang hanya sedikit jumlahnya. Tapi pancingan itu berhasil membuat Pangeran Victron tertipu. Kini dia dihadapkan kabar bahwa kerajaan Pegunungan Glacy sudah dikuasai oleh kerajaan Langit Scrowi. Pangeran Victron mengatur strategi untuk kembali bisa merebut kerajaan Pegunungan Glacy dari cengkraman kerajaan Langit Scrowi. Dia mendapatkan kabar bahwa kerajaan Pegunungan Glacy jatuh dikarenakan kerajaan Langit Scrowi bergabung dengan para penyihir es dari kerajaan Kutub Snort. Maka Pangeran Victron berencana sebelum menyerang dia harus menambah pasukannya dengan mendatangi seorang penyihir salju dari kerajaan Kutub Snort, dan dia mendatangi penyihir salju Shrenflox. Awalnya penyihir salju Shrenflox tidak ingin ikut campur dalam peperangan. Baginya peperangan bukanlah untuk kaumnya, dan mereka sangat membenci peperangan. Tetapi ketika Pangeran Victron menyampaikan jika para penyihir es ikut bergabung bersama kerajaan Langit Scrowi untuk menyerang kerajaan Pegunungan Glacy, maka dia berpendapat jika mereka menang dan kembali mengembangkan daerah kekuasaannya, maka penyihir salju merupakan salah satu sasaran selanjutnya untuk diperangi. Mendengar hal tersebut, penyihir salju Shrenflox akhirnya meminta pendapat kepada penyihir dua elemen Gris, dan setelah berbincang dengan penyihir dua elemen Gris, akhirnya penyihir salju Shrenflox merubah keputusannya. Dia bersedia untuk bergabung berperang melawan kerajaan Langit Scrowi dan para penyihir es dari kerajaannya sendiri. Shane telah terbebas dari cengkraman Ratu Varta, tapi dalam perjalanan ke Gurun Merdes, dia mendapatkan berita bahwa kerajaan Pegunungan Glacy telah jatuh ke tangan kerajaan Langit Scrowi. Mendengar hal tersebut, Shane terkejut dan memutuskan lagi untuk menurunkan niatnya melanjutkan perjalanan ke Gunung Merdes. Dia memutar arah kembali ke kerajaan Kutub Snort untuk menemui Fragon dan penyihir salju Shrenflox untuk meminta bantuan mereka agar bisa bersama-sama menuju kerajaan Pegunungan Glacy. Sesampainya Shane di kerajaan Kutub Snort, dia tampak berpapasan dengan Pangeran Victron yang sedang berada di sana. Shane memata-matai apa yang dilakukan Pangeran Victron di kerajaan itu. Tak lama kemudian, ternyata Pangeran Victron meninggalkan kerajaan Kutub Snort. Saat itu Shane pun menemui penyihir salju Shrenflox. Penyihir salju Shrenflox menceritakan bahwa kedatangan Pangeran Victron adalah memintanya untuk ikut bergabung melawan kerajaan Langit Scrowi yang sekarang
menduduki kerajaan pegunungan Gleisi dan memberitahukan bahwa kaumnya para penyihir salju akan ikut berperang. Sen mengajukan diri untuk ikut bergabung karena dia khawatir dengan keadaan Lady Gladys. Paragon yang masih berada di kerajaan Kutub North pun ikut bergabung untuk membantu sahabatnya karena dia berjanji pada Lady Gladys untuk bisa melindungi Sen. Sen pun senang bisa bertemu lagi dengan sahabatnya, apalagi melihat kondisinya sekarang sudah kembali pulih dan siap untuk bertarung. Tapi Sen bukan langsung menuju ke kerajaan pegunungan Gleisi. Dia hendak menemui seseorangnya terlebih dahulu, orang yang mungkin bisa membantunya.